Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini kita melanjutkan materi pelajaran kita. Ada pelajaran sejarah budaya Islam kelas 5. Materinya yakni perang Khandaq. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini yakni perang Khandaq. Sebelumnya telah mempelajari materi tentang perang Badar, perang Uhud, dan selanjutnya perwiraan Rasulullah tentang perang Khandaq. Adapun tujuan daripada pelajaran hari ini secara umum agar anak-anak sekalian paham, mengerti tentang keperwiraan Rasulullah SAW pada perang Khandaq. Kemudian yang kedua, dapat mengambil ibrah pelajaran daripada peristiwa kejadian perang Khandaq. Baiklah, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dalam perang Khandaq ini dari penjelasan Bapak secara singkat ini. Yang pertama, kita akan berbicara pengertian. Kenapa disebut dengan perang Khandaq? Khandaq artinya parit. Sebab pada perang Khandaq tersebut Rasulullah SAW membuat strategi perang dengan menggunakan parit. Digali parit, membentang dari sebelah utara hingga sampai selatan daripada kota Madinah. Luasnya parit kira-kira kuda tidak bisa melompat. Kemudian selanjutnya, kenapa juga perang Khandaq ini disebut dengan perang Ahzab? Ahzab artinya golongan-golongan. Banyaknya para suku, para golongan yang ikut dalam perang Khandaq tersebut bergabung menjadi satu, membuat kelompok dari pihak kaum kafir Quraisy. Dari gabungan-gabungan tersebut, suku apa saja yang masuk, yang ikut dalam kelompok kafir Quraisy dalam perang Khandaq tersebut, yakni yang pertama dari kaum kafir itu sendiri, Bani Ghatafan, Bani Salim, Bani Asad, Bani Murrah, dan kemudian oleh kaum Yahudi itu sendiri. Mereka bergabung menjadi satu, membuat kelompok, membuat golongan-golongan, sehingga dikenallah dengan Ahzab. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi dan yang Bapak banggakan. Kemudian yang kedua, kapan terjadinya perang Khandaq? Perang Khandaq terjadi pada pertengahan bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Kemudian selanjutnya, siapa pemimpin daripada kedua belah pihak tersebut? Dari kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan, sedangkan pihak kaum muslimin dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari pihak muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya, berapa jumlah keseluruhan kaum kafir Quraisy maupun kaum muslimin dalam perang Khandaq tersebut? Adapun jumlah daripada kaum muslimin dalam perang Khandaq tersebut yakni berjumlah 3.000 orang.
sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 10.000 orang. 3.000 orang kaum muslimin, sedangkan 10.000 orang kaum kafir Quraisy. Kemudian selanjutnya, bagaimana peristiwa kejadian daripada perang Khandaq tersebut, yakni ketika kaum kafir Quraisy hendak memasuki kota Madinah, mereka terkejut dengan strategi yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni strateginya menggunakan parit. Asalnya parit tersebut atas usul seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau ahli dalam strategi perang, kemudian diaminkan, disetujui oleh Rasulullah, sehingga kaum muslimin membuat strategi pada perang Khandaq tersebut dengan strategi parit, yakni dalam sejarah disebutkan kurang lebih panjangnya yang dibuat adalah 5.544 meter. Ketika pasukan kafir Quraisy datang sampai ke Madinah, mereka terkejut dengan strategi tersebut, sehingga mereka tidak bisa melewati parit, melewati parit tersebut sampai kepada kaum muslimin. Sehingga apa yang terjadi, mereka mendirikan tenda, mendirikan camp, bertahan di Madinah. Mereka semuanya bertahan di kota Madinah. Sebelum sampai di kota Madinah, artinya sebelum sampai melompati parit tersebut, mereka bertahan. Dalam sejarah disebutkan kurang lebih mereka bertahan, mendirikan tenda pasukan 10.000 tersebut selama 1 bulan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini melihat kesungguhan daripada kaum muslimin dalam perang Khandaq ini, keikhlasannya, kesiapannya semata-mata berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan badai, angin, topan, kemudian selanjutnya dengan hujan yang begitu deras, sehingga memporak-porandakan, sehingga menghancurkan tenda-tenda daripada pertahanan kaum kafir Quraisy dalam perang Khandaq tersebut. Hancur akibat daripada musibah, akibat daripada, boleh dikatakan merupakan yakni akibat daripada azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa badai, angin, topan, sehingga sekali lagi segala macam bentuk perbekalan, segala macam tenda dan lain sebagainya hancur lebur. Sehingga dalam hal ini dikatakan perang Khandaq yakni perang dimenangi oleh pihak kaum muslimin dengan tampak bertemu langsung, dengan tampak berhadapan langsung dengan musuh. Kenapa? Anak-anak sekalian, karena datang bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi berupa angin topan, merupakan badai, hujan yang deras, sehingga kaum kafir Quraisy melarikan diri. Oleh karena itu disebutkan, dikatakan perang Khandaq ini pada akhirnya pasukan Islam memperoleh kemenangan tanpa harus berhadapan langsung dengan musuh, dengan pihak kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi janjinya menolong hamba-hambanya, yang dengan ikhlas, dengan teguh mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengalahkan pasukan Ahzab, mengalahkan pasukan daripada kaum kafir Quraisy dengan kekuasaannya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Akhir daripada pelajaran ini kita dapat menyimpulkan, dapat kita mengambil ibrah, pelajaran yang diantaranya bahwa pelajaran dapat kita ambil apabila kita melakukan perbuatan baik, ikhlas,
kemudian selanjutnya dibarengi dengan niat yang tulus, mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya, akan selalu datang pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran dapat kita ambil, yakinlah bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan mengalahkan daripada kekuasaan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang perang Khandaq ini, insyaallah selesailah pelajaran kita tentang keperwiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perang Badar, Uhud dan Khandaq. Insyaallah minggu depan pada pertemuan berikutnya kita akan mengadakan penilaian harian yang pertama. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika salah. Banyak kelirunya itu datang daripada diri Bapak pribadi. Apabila ada benarnya, semata-mata datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, belajar dengan semangat, belajar dengan baik walaupun di rumah, telaah dipelajari bukunya, pelajarannya tentang sejarah kebudayaan Islam, atau cari di referensi lain di YouTube, di Google dan lain sebagainya. Sekali lagi sekian dan terima kasih, hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.